perempuan padahal kekuatan penisnya 100% Tuhan loh. Nabi gua kan kekuatan penisnya 30 pria ya. Tuhan lu kan 100% Tuhan. Bayangkan tuh kalau itu ngecrot, nembak apa itu ya? Kalau Anda berkata bahwa Yesus itu tidak punya apa-apa, pembuktiannya apa Yesus tidak punya apa-apa? Kalau tadi saya jawab dulu ya, ketika Anda memakai segala sesuatu yang merupakan situs, Nabi dulu punya modal bu. Lu sumbernya datanya apa? Nih, kau baca nih. Sahih Bukhari 1954. Ya, Rasulullah mau beli makan aja susah. Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dengan menjamin menggadaikan baju besinya. Sebelum melihat video ini teman-teman, kalian coba kenali Tuhan kalian itu siapa. Siapa juru selamat kalian. Dan ini jelas, kita tinggal di negara Indonesia, toleransi itu sangat dijunjung tinggi. Tetapi kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Perdebatan apa seperti ini? Coba lihat teman-teman. Gak mau nikahin perempuan padahal kekuatan penis 100% Tuhan loh. Nabi gua kan kekuatan penisnya 30 pria ya. Tuhan lu kan 100% Tuhan. Bayangkan tuh kalau itu ngecrot, nembak apa itu ya? Lanjut itu ya. Nah ini Tuhan lu bahkan ngambil keledai orang. Ini bukti dia gak punya apa-apa. Maka gue tanya, Tuhan lu punya apa? Gue tadi nanya, Tuhan lu punya apa? Lu nggak bisa nunjukin. Nah, dan di sini dikatakan Tuhan lu minta makan nih. Lele. Dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya kepada mereka, apakah kalian punya makanan? Makan doang nggak ada, Robert Lele. Makan doang minta. Lu bilang dia bisa menurunkan roti dari ini. Mana ada? Dan Tuhan lu juga termasuk raja. Gelarnya raja di atas segala raja. Mokondo, Robert Mokondo dengerin ya. Tuhan lu kan gelarnya kan raja di atas segala raja, termasuk raja sek tapi letoy. Ini lebih parah nih, nama doang keren. Nama lu siapa? Raja di atas segala raja. Ternyata nggak bisa nganu. Kenapa? Padahal kekuatannya 100% laki. Kenapa? Nggak pernah kerja, nggak mampu. Coba gue tanya sama lu, nanyain maharnya Nabi gua tuh ada, Robert Lele. Tapi yang gue tanya, gunanya Tuhan lu buat peradaban apa? Nggak ada. Oke lah, gue maklum. Gue tanya buat keluarganya apa gunanya Yesus. Nah itu udahlah hidup minta-minta, pengen keledai ngambil punya orang, makan minta-minta, punya batal nggak punya, miskin. Kita udah sepakat, laki-laki yang miskin tapi pengen hidup enak tuh mau kondo tuh ya. Nah, dan lebih parahnya Tuhan lu mulutnya kasar bre. Makanya gue bilang, gue kalau kasar sama kalian tuh gara-gara Tuhan lu yang ngajarin. Masa perempuan dikata-katain dogi? Lu dikatain Bani Kunarion, Robert Lele ya. Nah itu tuh ajaran Tuhan lu sama gue. Makasih Robert Lele, 2 kali lagi Robert Lele. Akhirnya ya mereka mengakui bahwa perempuan itu dikatakan otaknya setengah oleh nabinya. Makanya nabinya memanfaatkan otak perempuan yang setengah itu. Ya, kalau Anda berkata bahwa Yesus itu tidak punya apa-apa, pembuktiannya apa Yesus tidak punya apa-apa? Kalau tadi saya jawab dulu ya, ketika Anda memakai segala sesuatu yang merupakan situs, Nabi dulu punya modal urung. Lu sumbernya datanya apa? Nih, kau baca nih. Sahih Bukhari 1954. Ya, Rasulullah mau beli makan aja susah. Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dengan menjamin menggadaikan baju besinya. Sejak kapan Muhammad itu punya yang namanya duit? Mau kasih makan bininya pakai gade-gade baju. Mana mungkin dia bayar yang namanya 9 bininya ini? Mau kondo kah? Hah? Modal burung doang kah? Ini hanya modal burung. Kau lihat ini, nabimu kasih makan bini aja tidak bisa. Bagaimana dia mau membayar mereka? Hanya bermodalkan 30 kekuatan burungnya. Apa ini? Punya banyak 9 bini. Lu tunjukin di mana yang namanya dinar-dinar itu. Yang di mana data primer ini gua bantah. Tadi lu suruh gua apa? Data bantah dengan data primer. Ini data Sahih Bukhari 275. Kau baca. 1664 nih. Tar. Ya biar kau tahu nabi lu itu gimana. Ya cara berpikirnya hanya yang namanya membantah dengan data saja. Kau tidak tahu cara mikirnya. Dia hanya membeli makan aja pakai gade baju. Lokondo ini bermodalkan 30 kekuatan pria. Nih ya, kita bukain nih supaya kau tahu di mana datanya. Kalau kau nggak bisa bantah, kau bilang aja udah nggak ada. Ya, jangan nggak usah yang merasa bahwa lu mau pakai data palsu. Itu data dari mana itu? Coba lu sebutkan hadisnya di mana. Ini kita buktikan dengan yang namanya data yang jelas. Nih, 1954 mana sih tadi lari-lari nih. Nah, hanya mau bayar aja. Bayar makan aja. Nih Sahih Bukhari. Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi. Nih Yahudi mau kasih kredit sama Nabi lu. Karena Nabi lu hanya modal rung doang. Nabi lu hanya modal ngomong sama perempuan yang otaknya setengah. Mulai ngomong-ngomong, nih kawinin sama anak kecil yang otaknya hanya setengah doang ini. Nih kau baca ya, baca. Beli makan aja susah. Bagaimana dia mau bayar mahar? Punya 9 bini nih. Ada satu yang
berumur yang namanya 6 tahun. Ini di mana ini bayarnya? Sudah menghancurkan yang namanya hidupnya sejak awal, melayani dari 6 tahun, kemudian 9 tahun yang namanya digauli, sampai kepada 9 tahun. Di mana bayar maharnya? Ku tanya kau sumber data primernya. Ya, Nabi lu yang kau katakan tadi punya duit itu di mana? Saya hanya tanya itu aja, sumber data primer. Sedangkan Tuhan Yesus itu tadi kau buktikan dalam Lukas berapa? Lukas itu bukan tentang apa yang kau katakan, itu tidak ada yang Yesus bawa berpasangan dengan siapapun. Yesus tidak pernah yang namanya berpasangan dengan siapapun. Kau buktikan saja bahwa Yesus itu menikah. Baru itu disebut namanya dia mulai dengan mokondo. Yesus melakukan hal-hal yang ada di dunia ini bukan tujuannya untuk kawin seperti Nabi kau. Ngapain Yesus ngajarin kawin? Binatang pun tanpa diajarkan juga bisa kawin. Yesus itu mengajarkan kasih yang nyata karena dia berasal dari surga. Bukan ngajarin kawin-kawin dengan menunjukkan apa yang kau bisa banggakan dari Nabi kau. Tidak ada mujizatnya. Hanya mengandalkan apa? Kekuatan 30 prianya. Kutanya lagi sekali sama kau. Di mana data primer yang menyatakan bahwa Nabi lu membayar yang namanya istri-istrinya ini? Hei, kawin. Punya modal hanya ini yang namanya mokondo kah? Hanya bermodalkan 30 kekuatan pria ini kah? Saya tanya masih konsisten, satu aja pertanyaannya. Jangan hanya mokondo tapi nggak tahu ini. Ya, kita kasih ya. Robert Lele minta hadis sahih terkait mahar Sayyidah Aisyah. Sunan Abu Daud, hadis ini sahih. Sunan Abu Daud 1800. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cedarkon. Ia berkata 12 ukiah dan nusi. Kemudian aku katakan apakah nusi itu? Ia berkata setengah ukiah. Cedarkon ya. Dan asal lu tahu Robert Lele ya, lu bilang Tuhan lu nggak kawin, ya. Gua akan tunjukin bahkan Tuhan lu punya cucu. Tapi bentar, datanya gua lagi cari ya, bentar. Tapi di sini gua bilang nih. Lu bilang apa tadi? Tuhan lu nggak minta uang perempuan. Kan gua udah tunjukin datanya. Kenapa lu nggak jawab apa guna Tuhan lu buat peradaban dan buat keluarganya? Lu nggak jawab sama sekali loh. Gua udah jawab pertanyaan lu nggak jawab. Nah, Lukas pasal 8 lu baca di sini nih. Nah, di sini dikatakan bahwa dari desa ke desa pemberitakan Injil kerajaan Theos. Tuhan lu memberitakan Injil, ke-12 murid bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 jahat. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, ini orang kaya bro, lu lihat deh siapa dia, ini orang kaya. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa, Robert Lele? Dengan kekayaan mereka, Robert Lele. Ini baru mau kondo, laki-laki nggak tahu diri ya. Bahkan kondonya nggak kepake, masih mending ya. Nabi Muhammad itu loh, lu cerita tentang perjalanan rumah tangga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan orang serakah kayak Paulus pengen merampok harta orang lain, tidak ya. Tapi Rasulullah SAW itu, beliau itu adalah orang yang hidup sederhana. Makanya beliau sempat terjadi beliau menggadaikan bajunya. Intinya beliau tidak modal kenti doang kayak Tuhan lu minta-minta makan, minta keledai. Nabi gua bahkan berusaha untuk mencarikan makan istrinya dan bahkan menggadaikan baju zirahnya. Itu bukti kalau dia itu laki-laki sejati, bukan kayak Tuhan lu hidup dari minta-minta. Makan aja minta lo Tuhan lu. Makanya gue tanya, coba lu bilang tadi apa? Buktikan. Lu yang tertawa, muka lu merah. Gue tahu lu udah terguncang. Lu tanya sama gue kan gini, tuh buktikan Tuhan saya tidak punya apa-apa. Loh, dia yang bilang kok dia nggak punya apa-apa. Kan dia yang bilang, bantal aja nggak punya, Robert Lele. Jangan di mute ya, jangan di mute. Aduh, berarti dia mute nih. Kok nggak? Oh, nggak mute apa itu yang ya? di mute? Astaga, mulai fitnah lagi nih. Nah, kasihan sekali nih. Udah, jangan ambil waktu gua. Nah, ini lu lihat nih ya, Tuhan lu ngatain perempuan tuh dogi nih, ya. Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi dogi untuk merujuk kepada Robert Lele dan Oten lainnya. Ini bukti kalau Tuhan lu itu Tuhan yang keji mulutnya, ngata-ngatain orang dogi. Tuhan lu asli mau kondol. Di sepanjang zaman kehidupan ini yang paling mau kondol itu cuma Tuhan lu. Kelaminnya katanya punya kekuatan 100% Tuhan tapi nggak kepake. Makan minta, naik keledai ngambil punya orang. Nabi gua punya harta. Walaupun beliau itu memberikan hartanya kepada orang lain. Nabi gua bersedekah, Robert Lele. Nabi gua bersedekah, bukan kayak Tuhan lu. Dibilang Tuhan lu pernah nurunkan roti dari langit. Dia sendiri bilang, angkatan yang jahat ini tidak melihat satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Cuman mati doang tandanya. Tuhan itu cuma mati doang tandanya, Robert Lele. Nah, maka gue tanya, apa gunanya Tuhan lu buat keluarganya? Dari tadi nggak dijawab, Robert Lele. Tuhan lu udah miskin nih. Ini baca, ini penekanan gue ya. Nih, Nabi gue tuh masih mending cari makan, masih dengan menggadaikan itunya, masih ada hartanya. Berarti Tuhan lu, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, bantal aja nggak punya, mau kondo. Hidup dari sedekah. Tuh, itu baru mau kondo, Robert Lele. Makanya gue tanya sama lu, buktikan kalau Tuhan lu punya harta dan benda. Bahkan Tuhan lu waktu minta jubah aja suruh jual punya orang loh. Heran gue, Tuhan lu tuh suruh orang jual jubah, padahal dia juga punya jubah. Nah, jadi inilah bukti Tuhannya Robert Lele ini mau kondo. Nih, lu lihat nih Tuhan lu tuh, saking gak mau berkorbannya dia suruh orang jual jubah tuh. Tuhan lu gak mau berkorban, gak mau rugi, Tuhan lu bre. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya, demikian juga mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya untuk beli pedang. Nih, Tuhan lu tuh suruh beli pedang, jual jubah. Itu pun bukan jubah dia, jubah orang.
Harusnya Tuhan lu tuh gentleman lah. Kan jubah dia ada, jual jubahnya lah. Orang yang disuruhnya mancing bayar pajak. Tuhan lu tuh mau kondo sejati, Robert Lele. Kenapa? Tidak, tadi pengen enak, pengen menikmati, tapi nggak punya modal. Buruh aja yang punya kekuatan 100% pria itu tidak berfungsi. Dicium sama pesundal kakinya lagi tuh. Itu kalau Oke. Nabi gua mah Ini tadi nyuri- buka mahar itu di mana? Mahar itu di mana? Mahar Nabi di mana tadi? Oh, di hadis nih. Hadis sahih. Hadis mana? Hadis sahih Sunan Abu Daud nomor 1800 nih, lu lihat nih. Abu Daud 1800. Nih. Oke. Iya, aku bertanya kepada Aisyah tunjuk radhiyallahu yang- anha mengenai mahar Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata 12 uqiyah dan nushi. Kemudian aku katakan, apakah nushi itu? Berkata setengah uqiyah. Tuh. Terus Herodias tadi di mana? Lu buka apa tadi? Herodias yang memberikan kekayaan melayani itu di mana? Lukas berapa? Oh, ini Tuhan lu numpang sama perempuan, Lukas pasal ke-8. Terguncang kan lu? Makanya ayat pertama. Lukas pasal 8 ayat pertama Ayat kan? 1. Iya. Ya, Nih, lu terakhir ya. Habis saya itu juga gua lagi terakhir. baca. Tunggu dulu. Kan lu terakhir nih. Habis itu gua terakhir, habis itu lu closing Kok gua- statement ya kan? Iyalah. Kan lu nih nanggapin. Kok lu yang buka Habis itu gua? Ya kan lu Hah? closing statement. Kan lu Oke, tanggapin oke. gua. Habis itu gua tanggapin lu Jadi lagi. gua tanggapin ya? Baru setelah Oke. Iya, baru lu closing statement. Oke, Tanggapin oke. nih. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Pondok. Jadi kalau hanya mokondo ya, dia nggak ngerti arti mokondo ini. Ya. Ketika waktu ditanya ini apa ini? Ya, ini tanya apa, dia jawab apa ini? Coba. Ya, aku bertanya Aisyah mengenai Nabi. Nabi berkata, "Dua ukiha, apa ini?" Tadi yang lu bukain apa? Katanya Nabi lu kaya. Dua ukiah tuh apa? Coba lu ngerti nggak? Coba lu cari deh ukiah itu. Kalau hanya hal seperti ini aja lu nggak ngerti. Setengah ukiah itu apa lu nggak ngerti juga? Hah? Itu tanda bahwa kalian kurang belajar, otaknya setengah, makanya nggak ngerti arti ukiah tadi. Lu ngerti nggak arti ukiah? Makanya cari deh, otak lu nggak nyampe. Setengah otak lu nggak tahu arti ukiah itu apa. Nabi lu hanya mau kondo. Dikatakan dia hanya punya kekuatan 30 pria dewasa ketika waktu dia menikahi 9 istri. Tidak ada lagi yang lain. Kalian semua umat Islam di dunia ini disuruh hanya untuk yang namanya kawin sampai 4. Nabi lu kawin sampai berapa bini ini? Punya modal apa? Mujizat tidak ada, bahkan jual baju besinya. Modal apa ini? Modal turun ayat. Hei, mujizat saja tidak ada, bahkan dia dikatakan gila. Surah Al-Hijr ayat 6, ya. Nabi lu dikatakan dia di situ. Kenapa engkau tidak menurunkan malaikat kepada kami? Muhammad bilang apa? Itu sudah Allah yang tentukan. Tetapi ketika waktu istrimu, istri-istrinya si Nabi, waktu berperang lawan Nabi, kenapa tidak ada yang namanya ini? Nabi lu ini ngomong bertentangan dengan apa yang dikatakannya sendiri. Kau dengar nih, ketika lawan bininya, nih, surat At-Tahrim ayat 4, ya. Ini, jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kalian berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril, orang mukmin, malaikat-malaikat. Di mana ini? Kalau lawan dua bini, semuanya turun tangan. Allah, orang mukmin, malaikat, semua turun tangan. Tapi kalau lawan yang namanya Nabi dikatakan gila, kok tidak ada? Kok tiba-tiba bilang ya udahlah, namanya juga mereka seperti itu. Nabi lu, ya kalau memang dia itu yang namanya punya mengerti, yang namanya punya banyak duit, ya ini gua kasih tahu sama lu. Nabi lu nggak mungkin sholat di kandang kambing. Nih, Sahih Bukhari 227. Sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing kok. Miskin melarat tetapi hanya bermodalkan 30 kekuatan pria. Tuhan kami tidak pernah yang namanya mengajarkan kawin-mawin. Terkait dengan Lukas itu, mereka yang mau melayani karena Yesus adalah Tuhan. Mereka itu tidak yang namanya dirayu. Mereka mau melayani Tuhan, bukan yang namanya Tuhan meminta. Halo. Kalau Nabi lu, apa yang bermodalkan? Dia minta untuk mengawini tetapi tidak punya modal. Bangun masjid aja tidak ada duitnya, tapi kalau kawin cepat. Bermodalkan kekuatan 30 pria. Ini yang membuktikan. Mungkin kau tanya, hanya bermodalkan apa? Bermodalkan 30 kekuatan pria. Kita tidak lari dari yang namanya hal-hal seperti itu. Bahkan Nabi lu kalau lu bilang dalam peradaban ya bahwa namanya dia itu sudah yang tidak bisa lagi dipakai zaman saat ini. Nabi lu itu dilarang peradaban sekarang untuk yang namanya kawin sama anak bocil. Ajaran peradaban macam apa itu? Sudah tidak lagi yang namanya dalam peradaban gara-gara dikawini Aisyah itu. Nih,
Ya gara-gara kawin sama Aisyah ya seperti ini, nikahi bocah 7 tahun. Makanya aku tanya sekali lagi, di mana yang namanya mahar yang jelas? Uki aja lu nggak tahu ini. Ini yang kubuktikan mau kondo ini seperti apa, guys? Oke, ini terakhir teman-teman ya. Terakhir saya dan terakhir si Robert Lele ya. Oke, kita tunjukkan data yang menggemparkan iman ya. Robert Lele, lu bilang Tuhan lu nggak punya cucu, lu bohong. Makanya lu belajar Robert Lele. Nih lu baca dari geneanet ya .org. Tuhan lu tuh punya anak, punya bini, punya cucu, punya anak nih. Jesus Christ, Mary Magdalene umur 3 sampai 63 umurnya. Tamar anaknya tuh si Jesus Justus, Joseph son of Christ. Ini kata lu bilang Tuhan lu nggak punya anak. Jangan gitu dong. Ini datanya dari mana? Nih baca nih. Dari source-nya dari Gardner Lawrence, Bloodline of the Holy Grail Bible genealogy.com. Robert Lele, lu screenshot dulu datanya, lu butuh data gua, lu nggak pernah kuliah kayak gini. Ya, nih. Dan gua menekankan di sini kalau nabi gua miskin karena beliau memang tidak hidup dalam kekayaan, tapi beliau punya mahar. Lu tadi nanya ukiah sama gua. Nih gua tanya, gua tunjukin ukiah nih. Jumlah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, 1 ukiah 40 dirham, 1 nasyi 0,5 ukiah 20 dirham. Mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ukiah, 1 nasyi 500 dirham. 1 dirham 2,975 gram perak, maka 500 dirham kali sekian-sekian. Nah, berarti jumlah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nih 19.337.500 rupiah. Setara dengan harga perak murni saat ini. Ini nak mahar. Lah Tuhan lu bilang enggak minta-minta. Loh, lu gimana sih? Ini lo Robert Lele tanggapin. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya hidup nista, rendah miskin. Nabi gua nggak pernah miskin melarat nista gitu. Ya, walaupun Nabi gua nggak makan, dia ada barangnya yang mau digadaikan lagi. Artinya bukan mau kondo. Tuhan lu tuh mau kondo. Nih, hidup dari perempuan kaya Tuhan lu. Nih, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mau kondo totalitas Tuhan lu, Robert Lele. Tuh, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Lu bilang Tuhan lu nggak butuh, nggak minta-minta. Tuhan lu butuh keledai, Robert Lele. Bokong, makanya punya Tuhan jangan berbokong. Akhirnya butuh keledai. Gua lebih baik nggak punya otak ketimbang punya otak tapi Tuhannya berbokong, terus akhirnya naik keledai. Kasihan tuh keledai bunyinya. Katanya dinaikin Tuhan. Kasihan itu keledai disiksa Tuhan. Bokong Tuhan nempel di punggungnya keledai. Nah, Lukas 24:41. Dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya pada mereka, apakah kalian punya makan di sini? Tuhan lu nggak modal kalau ke kafe sama gua buang dia karena nggak mau bayar. Makan tinggal gratisan, mau kondo. Itu baru mau kondo. Nah, kemudian Tuhan lu bilang nggak minta. Apaan lu? Jawab mereka, satu pun tidak katanya. Tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Miskin banget Tuhan lu. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah menjual jubah dan membeli pedang. Tuhan lu suruh orang beli pedang dengan jual jubah. Kenapa bukan dia yang berkorban? Mau kondo. Ini mau kondo sejati totalitas. Tuhan lu totalitas mau kondonya Robert Lele. Maka di sini teman-teman kita buktikan Nabi kita sebagai pria menikahi wanita dan memberikan mereka uang belanja dan hidup mereka, teman-teman ya. Walaupun Nabi kita tidak hidup dalam kekayaan seperti yang dilakukan oleh oten-oten mulai dari Paus yang punya tahta duduk, karena Nabi kita memang tidak. Bahkan Yesus sendiri nyuruh miskin kok. Jualah semua hartamu berikan kepada orang miskin. Yesus saya suruh murid-muridnya miskin kok. Nah, jadi teman-teman, mau kondo itu artinya adalah laki-laki punya kenti tapi tidak berguna. Buat peradaban nggak guna. Mati bangkit nggak ada guna buat peradaban. Mending lu nuhankan Isaac Newton. Isaac Newton walaupun bukan Tritunggal ada guna buat peradaban. Tuhan lu nggak ada gunanya buat peradaban. Menghidupkan Lazarus nggak ada gunanya Lazarus. Terus buat keluarganya nggak ada guna. Makanya dari tadi pertanyaan gua nggak lu jawab. Apa guna Tuhan lu buat keluarganya mau kondo? Lu ngikutin Tuhan lu sih mau kondo. Ya beda lu sama umat Islam lu ya. Nah, bahkan Tuhan lu itu saking bre, bantal aja nggak punya. Dan bayangkan tema kita kali ini yang dibandingkan siapa teman-teman? Kita dan dia sepakat membandingkan antara seorang nabi yang tidak memiliki kuasa dunia akhirat dengan Tuhan yang memiliki kekuatan 100% pria. Nabi Muhammad itu manusia loh, dan dia berdoa kepada Allah dan bekerja, dan dia cuma punya kekuatan 30 pria. Ini Tuhan punya alam semesta, punya surga, tapi minta keledai, minta makan kepada manusia, nggak tahu malu. Ini Tuhan loh Makondo, nggak ada guna buat peradaban, minta-minta hidupnya, dan bahkan tidak berguna buat keluarganya. Robert Lele, udahlah miskin. Ini Tuhan dibandingkan dengan Nabi. Ya Allah Robbi, terima kasih ya lu udah menyanggupi perbandingan antara Nabi gua yang manusia biasa dengan Tuhan lu yang gak ada guna, alias Makondo. Astagfirullah Robert Lele, gua nggak nyangka emang Tuhan lu memang hidup dari orang kaya. Hidup dari orang kaya Tuhan lu. Kebayang nggak tuh nggak ada cewek pesundal yang cium dia tuh. Miskin Tuhan lu. Terima kasih. Udah, itu udah tutup. Tema kita. Oke, ya udah. Tuhan Udah tutup ya. Gak ada guna. Oke, sekarang gue lagi ya. Sekarang gue lagi ya yang tutup. Dia udah malu ketika waktu mengetahui nabinya ternyata tidak punya apa-apa. Masjid gak bisa dibangun, yang namanya harus di kandang kambing. Gak punya apa-apa, kasih apa tadi? Kasih apa? Dia bilang kasih apa sama istrinya? Uang jajan, belanja. Uang belanja mau dikasih. Weh, kau
Kau manusia otak setengah, kau baca. Rasulullah SAW membeli makanan dengan kredit. Uang belanjanya di mana? Bajunya aja diikat. Lu memang otak setengah, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti ini bahasanya kah? Uang belanjanya di mana? Tuhan Yesus itu kasih makan 5.000 orang, ya. Tuhan Yesus itu mujizatnya nyata. Tuhan Yesus bukan ngajarin kawin-kawin. Ya, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah keselamatan yang kekal. Sebab aku telah datang dari surga, Yohanes 6 ayat 38. Kehidupan di surga tidak hidup dengan yang namanya seperti di bumi ini. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih yang nyata. Tidak seperti Nabi kau. Dia suruh kalian hanya ngajarin hanya 4 istri, dia kawin sampai 9 bini. Itu dia, kok dia bisa melanggar Allahmu itu? Allahmu suruh lain, kok dia tiba-tiba beda lagi? Allahmu suruh kasih mahar kepada perempuan yang kau nikahi. Nabimu kasih mahar apa? Nabimu kasih Zainab apa? Nabimu kasih Khadijah apa? Tidak ada. Perdebatan ini sudah terjadi, teman-teman. Apa pembelajaran penting yang bisa kita dapatkan? Kenali Tuhan kalian itu siapa. Apa yang mau kalian perdebatkan kalau sudah seperti ini, narasi ini? Artinya apa, teman-teman? Apa artinya? Saya mau menyampaikan video seperti ini supaya kalian tuh paham. Bukan bersorak-sorai karena ini menghujat ini. Ayolah, teman-teman. Ambil pelajaran penting dari video ini. Coba berikan komentar kalian di kolom komentar.